berbagai macam berita-berita hoaks yang dimunculkan oleh orang lain tentang program dari Bapak Haji Mohtar Jeluma. Jujur harus kita akui Bapak Ibu sekalian, teman-teman tim, kita harus berbangga. Di mana-mana di seluruh pelosok Kabupaten Toli-Toli ini, baik kawan maupun lawan, yang dibicarakan cuman Pak Mohtar Jeluma dan Pak Bakri Idrus. Kan seperti itu sebenarnya. Mau pasangan kandidat manapun yang berorasi, bersosialisasi, yang dibahas adalah manusia hebat ini, orang hebat ini. Ini tanda-tanda alam, bro, bahwa beliau akan jadi bupati Toli-Toli yang akan datang. Kenapa? Karena mau musuh mau lawan semuanya suka dengan Pak Mohtar. Persoalan mereka bilang bohong, mari orang baku hitung-hitung sekarang. Anggaran APBD Kabupaten Toli-Toli ini, karena yang mereka bilang ini Pak Andi Ali, kan programnya Pak Mohtar ini katanya tidak masuk akal. Orang mau lihat sekarang siapa yang tidak masuk akal ini. Orang punya program yang tidak masuk akal, atau akalnya memang orang yang tidak masuk. Kan begitu. APBD Kabupaten Toli-Toli itu 1,2 triliun. Kalau anggaran rutin, dana rutinnya sekitar 600-an Pak Andi Ali, 600 miliar. Selebihnya itu 600 miliar mau dikemanakan? Tujuannya sebenarnya lebih dari itu, sisa dari belanja rutin itu digunakan untuk mensukseskan visi misinya bupati. Itu yang harus dipahami oleh orang otak-otak yang dangkal ini. Mereka bilang bahwa biaya pendidikan gratis ini tidak masuk akal, terlalu tinggi. Sampai di mana kau hitung siapa guru matematikamu? Ya kan begitu. Kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian, kecil sekali ini. Saya tidak sombong, enggak, karena kita tahu hitungannya. Program gratis yang ditawarkan dengan program unggulannya Pak Mohtar itu kecil, bro. Nah, seberapa itu dibanding dengan anggaran APBD yang tersedia? Kalau katakan 1000 mahasiswa setiap tahun yang akan dibiayai kuliah gratis itu dikali 1.500.000 per semester, katakan begitu, berarti ada 1,5 miliar per semester. Satu tahunnya ada 3 miliar, kan begitu. Tahun keduanya bertambah menjadi 6 miliar, tahun ketiganya jadi 9 miliar, tahun keempat jadi 12 miliar. Selesai itu anak-anak, kan begitu sebenarnya. Yang mereka hitung cuma satu kali, satu tahun anggaran langsung 12 miliar. Dari mana hitunganmu? Dangkal sekali. Ini yang harus kita berikan pemahaman sama masyarakat, sehingga masyarakat tidak terhanyut dengan berita-berita bohong seperti ini. 600 miliar itu digunakan untuk mensukseskan, sekali lagi, mensukseskan visi misinya bupati. Pertanyaannya, kenapa sekarang tidak dilakukan? Saya tidak tahu. Mau dibawa lari kemana itu barang? Kan seperti itu sebenarnya. Kita tidak perlu keras sebenarnya, tapi kondisi yang mengharuskan kita begitu. Karena kita gerah juga diserang terus padahal kita punya niat ini baik, kasihan. Ya kan begitu. Padahal orang-orang yang menyerang ini salah satunya itu adalah guru politik saya, yang dia ajarkan saya tentang bagaimana hitungan-hitungan politik. Kan seperti itu sebenarnya. Belum lagi kesehatan gratis. Kesehatan gratis berapa sih jumlah penduduk Toli-Toli ini? Kan begitu sebenarnya hitungannya. Sekitar 240.000 Pak, 235.000. Apakah kira-kira satu kali itu sakit semua? Habis kita Toli-Toli kalau begitu. Ya kan begitu. 235.000 itu kalau kita ambil kurang lebih 10%-nya saja, cuman berarti sekitar 135.000. 23.500 itu 10%. Kalau kira-kira 23.500, adakah satu kali masuk di rumah sakit seperti itu? Tidak ada. Lagian masyarakat kita sudah banyak kena BPJS. Yang ingin diselamatkan oleh Pak Mohtar ini yang tidak tercover di BPJS, supaya semua masyarakat Toli-Toli dari manapun dia masuk dalam program biaya kesehatan gratis. Itu yang diinginkan.
lihat-lihat kita punya masyarakat seperti itu. Ada kadang-kadang yang dapat BPJS tapi obat-obatnya tidak ada tersedia di rumah sakit. Ya kan begitu? Resep yang diambil harus ambil di apotek luar. Ambil di apotek luar itu bukan pakai daun lemon, itu pakai doi. Ini yang mau diamankan oleh Pak Mokhtar. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu terjadi toli-toli kalau beliau jadi bupati. Kalau ada yang meninggal dunia umpamanya di rumah sakit, apa yang terjadi? Orang sudah kedukaan, orang sudah kena cobaan, ujian, masih lagi diberikan tanggungan bayar ambulans. Ini semua yang diinginkan supaya nanti masyarakat tidak perlu lagi repot-repot urusan itu. Nanti programnya akan dijabarkan oleh Pak Mokhtar. Saya cuma mau meluruskan seperti ini. Kenapa mereka gelisah? Sampai semua program kita dikatakan bohong. Sebenarnya bukan bohong, Bapak Ibu sekalian. Seoleng dorong kapal. Iya. Bagaimana kita katakan bohong Pak Mokhtar? Belum pernah jadi bupati, dia belum pernah jadi wakil bupati. Makanya selalu saya bilang, ibarat makanan, bagaimana kita mau katakan enak atau tidak kalau belum pernah kita coba? Betul apa betul? Iyalah. Belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi wakil. Katanya banyak sekali janjinya. Coba tunjukkan sama saya siapa calon yang tidak berjanji ke masyarakat. Semua calon punya janji. Persoalannya mampu dia wujudkan atau tidak. Itu saja intinya. Yang lain orang sudah pernah coba. Kalaupun nanti ternyata Pak Mokhtar ini katakanlah bohong, ya memang belum pernah kita lihat. Tapi yang lain ini kan sudah pernah terasa semua, coy. Intinya kan begitu sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena kue enaknya pembangunan di toli-toli ini mereka tidak mau kalau kejatuh ke tangan orang-orang yang benar seperti Pak Mokhtar ini. Itu saja intinya. Akhirnya saya mau tutup dengan sebuah cerita. Dulu di Radio Magaga itu ada namanya Sandiwara Radio Tutur Tinular. Penyiarnya itu ini tadi yang bicara, yang MC ini. Ada satu di belakang sana, Ambo Umang. Itu Sandiwara Tutur Tinular tren sekali di tahun 90-an. Masyarakat toli-toli kendati cuma pakai radio kecil, yang penting dapat dengar itu Sandiwara. Ada satu cerita pada saat Empu Ranubaya selesai membuat pedang Naga Puspa namanya. Pedang Sakti Naga Puspa. Empu Ranubaya ini adik seperguruan dari Empu Gandring yang menciptakan keris Empu Gandring yang kemudian dicuri oleh Ken Arok, dipakai membunuh Tunggul Ametung, suaminya Ken Dedes. Kemudian Ken Dedes dikawini oleh Ken Arok, lahirlah anaknya Toh Jaya dan Nusapati. Tapi yang saya mau cerita ini tentang Empu Ranubaya. Empu Ranubaya ini punya murid yang bernama Arya Kamandanu, adik dari Arya Dwi Pangga sang pendekar syair berdarah, anak dari Empu Hanggareksa yang tinggal di desa Manguntur dekat kaki Gunung Tengger. Kemudian pedang ini dititipkan kepada seorang pendekar dari negeri Mongol namanya Lausisan, bukan Paliu. Ya. Namanya Lausisan, ya nenek buyutnya Paliu kira-kira. Suaminya Mesin. Mesin kemudian jatuh cinta kepada Arya Kamandanu tapi diperkosa oleh Arya Dwi Pangga, lahirlah Ayuandira. Apa pesannya Empu Ranubaya kepada Arya Kamandanu lewat Lausisan waktu itu? Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia, jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kenapa sampai Arya Kamandanu dipesan dengan pesan seperti itu? Karena waktu itu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pendekar-pendekar berwatak jahat yang tidak mau melihat masyarakat itu hidup tentram, sudah termasuk Empu Bajil dan istrinya Dewi Sambi. Hari ini juga seakan-akan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Kenapa banyak orang yang tidak suka dengan Pak Mokhtar Geluma? Karena bagi kami, bagi kita semua pembawa perubahan,